Oke, kembali lagi. Dari kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengkonfigurasikan IP cam merek UNV satu paket dan juga kamera Harrison dan kamera OEM ke NVR UNV. Pertama-tama kita nyalakan dulu NVR-nya. Kita colokkan ke kabel kabel VGA-nya. VGA yang warna biru. Nah, setelah itu kita colokkan mouse-nya. Mouse-nya kita colokkan. Kemudian kita colokkan power. Nah, ini powernya. Kita colokkan. Nah, ini kalau untuk mode pertama kali biasa dia menanyakan username, password, terus network dan lain-lain. Karena ini sudah saya gunakan kemarin, maka tidak keluar lagi. Saya langsung masuk ke sini aja karena itu tahap yang mudah, jadi tidak perlu saya tampilkan. Oke, yang pertama kita aktifkan dulu kamera dari UNV. Ini bawaan kamera, bawaan dari NVR. Ya, kita sambungkan kabel RJ45 ini ke port RJ45 nya kamera seperti ini. Kemudian ujung satunya lagi ini masuk ke PoE. PoE nya di sini di NVR. Di sini ya. Nah, kita tunggu aja di layar monitor, nanti sebentar langsung akan keluar sendiri karena dia sudah diset dari pabrik otomatis. Coba kita, karena dia agak nunggu, kita masuk ke menu aja. Nah, menu, kita isi passwordnya, kita langsung masuk ke menu kamera. Kok tidak ada tampilan, kita masuk ke menu kamera, kita set saja, refresh. Nah, setelah kita tunggu, kameranya ternyata baru sedang booting. Ini, kalau kita refresh, nah di sini ada keluar satu buah IP 172.16.0.100. Nah, karena ini langsung ditambahkan seperti ini kan dia nggak mau. Nah, cara menambahkannya kita masuk ke menu konfigurasi. Ini kan channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Nah, dari channel 1 misalkan kita klik, kita masuk ke menu gambar gerigi. Ini semacam edit gitu ya. Klik. Nah, setelah itu dari sini kita pilih, kalau plug and play dia tidak aktif menunya, maka kita pilih manual. Nah, dari menu manual, nah di sini kita pilih yang IP paling atas, kita tinggal double klik, langsung di OK. Oh, incorrect username and password. Passwordnya sebentar. Passwordnya defaultnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 defaultnya. Oke. Nah, setelah di OK, dia langsung warnanya biru. Berarti dia sudah tampil di layar. Lihat. Nah, sudah tampil. Nah, seperti ini. Ini jika menggunakan kamera UNV yang secara default IP-nya sudah sesuai dengan NVR. Oke.
Setelah itu saya akan coba dengan kamera Hikvision yang di sini. Oke, pertama-tama kita jalankan dulu aplikasi Internet Explorer. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kita jalankan aplikasi SADP Tool. Nanti jika Anda belum memiliki, silahkan download di websitenya Hikvision, karena ini kameranya kan kamera Hikvision. Terus setelah ini dinyalakan, tadi saya sudah menancapkan ini ya, kabelnya ya. Jadi kabel power ditancapkan, kemudian kabelan ini masuk ke router. Ini routernya sudah terhubung ke komputer via jaringan wireless. Kemudian yang kedua tadi buka aplikasi SADP. Aplikasi SADP ini tujuannya hanya untuk mengetahui IP kita. Di sini tertulis IP-nya 192.168.1.64 IP-nya kamera ini. Setelah mengetahui ini, kita masuk ke Internet Explorer. Dari sini di halaman atau di tab address kita ketikkan 192.168.1.64. Kita enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan username dan passwordnya. Usernya admin, passwordnya sesuai yang telah kita buat. Nah, setelah masuk seperti ini, kita masuk ke menu configuration. Untuk masuk ke menu konfigurasi ini, yang perlu diperhatikan untuk pertama kali yaitu masuk ke menu network. Menu network ini IP-nya default ya, 192.168.1.64. CNS-nya juga standar. Ini dibiarkan dulu. Yang kedua, kita masuk ke advanced setting. Ini yang terpenting. Advanced setting, dari sini kita pilih ke menu integration protocol. Nah, dari sini kita aktifkan dulu on-fif protokolnya ini. Kita enable dulu. Setelah itu kita membuat user dan passwordnya. Sesuaikan atau samakan saja dengan user dan passwordnya ketika kita login. Misalkan seperti ini. Admin, passwordnya kita samakan, kemudian ini juga kita samakan. Nah, setelah semua centang hijau berarti sudah sesuai. Kemudian level keamanan kita pilih administrator. Setelah itu kita oke. Setelah ada keterangan sukses, berarti ini sudah sukses, kita save. Nah, sudah save sukses. Nah, setelah itu kita masuk ke basic. Nah, dari basic ini nanti kita ngerubah IP-nya ini, karena IP-nya kan akan, kalau dengan mode IP seperti ini kita bisa connect ke NVR tapi melalui jaringan router. Jadi posisinya seperti ini router, ini kamera, jadi kabel ini masuk ke kamera, baru nanti yang di NVR itu kita search. Kalau ini IP-nya itu kita rubah disamakan dengan IP-nya NVR, maka nanti kameranya nyolotnya bukan ke switch tapi langsung ke PWE-nya router. Jadi
kita direct langsung gitu. Nanti kita bandingkan. Yang Hikvision ini saya coba setting menggunakan IP-nya NVR. IP-nya ini kita samakan IP-nya. Terus nanti yang IP saya yang satunya ini, yang merek Zilen, ini kita gunakan IP network yang ada di jaringan ini. Jadi tidak terkoneksikan langsung ke NVR. Setelah itu sebenarnya settingan cuma ini aja yang terpenting. Cuman untuk keamanannya kita tambahi settingan yang lebih, yaitu pertama kita masuk ke menu sistem. Dari menu sistem ini kita masuk ke menu user management. Nah, dari user management ini kita isikan security question. Kita masukkan passwordnya dulu. Nah, dari menu question ini kita isikan dengan tujuan nanti kalau lupa username atau password atau customer mengotak-atik sampai IP-nya berbeda, kita juga nggak tahu, maka cara resetnya ini harus kita ketahui. Karena untuk mereset kembali ke settingan pabrik ini ditanyakan. Kalau tidak mengisi ini ya berarti nanti kita harus mengirimkan key-nya ini ke distributor atau ke Hikvision untuk diberikan verification code, baru kita bisa merubah sandi baru. Oke, kita isikan aja misalkan A, ini your father name A, your mother name B, your head teacher-nya kita isikan C, gitu aja biar gampang. Oke, sukses. Nah, setelah ini kita kembali ke menu maintain. Menu maintain ini ada menu reboot. Menu reboot ini kita gunakan ketika kita sudah nyeting semua. Nah, itu sebaiknya kita klik reboot karena istilahnya untuk merefresh. Karena beberapa kasus ketika beda NVR itu kedeteksinya lama. Walaupun kita sudah melepas kabel power, itu tidak berpengaruh. Salah satu yang pengaruh yaitu dengan cara mengklik menu reboot ini, gitu ya. Ini hanya tip aja Pak, berdasarkan pengalaman. Kemudian setelah settingan semua selesai, kita akan rubah IP-nya. IP cam ini kita samakan dengan IP-nya NVR, itu ya. NVR-nya ini IP-nya saya rubah tidak lupa nanti netmasknya 772.16.0.5 misalkan. Netmask subnet. Nah, ini subnetnya 172.168.0.5. Itu netmasknya itu masih sama 255.255.255. Jadi ketika kita ngisi di sini, kita rubah 172.16.0.5. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di NVR. Bawahnya tetap, gateway-nya berarti kita gunakan seperti yang di address 172.16.0.1. Kemudian untuk preferred DNS kita bisa mengisi default ini, atau kalau enggak kita isikan DNS-nya Google boleh 88888.
yang bawahnya alternate-nya 8844. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Langsung kita save. Setelah kita save, nanti kita tidak bisa connect dengan kamera ini karena beda IP. Ini 172.168.05. Kalau IP saya, IP networknya di sini 192.168. Ini. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.3, jadi beda network. Dengan demikian, setelah kita rubah IP-nya ini dan kita save, kita tidak bisa connect ke kamera kecuali kita mereset kembali. Baik, gitu ya. Ini kita coba. Ini yang Hikvision IP Cam. Baik, kita save, reboot, oke. Tunggu sampai rebootnya selesai. Ini proses rebootnya seperti ini sampai lampu jadi lampu merah. Nanti sampai lampunya merah bunyi relay, klik-klik. Nah, berarti dia sudah siap. Kita tunggu dulu. Nah, setelah lampunya mati berarti dia sudah siap. Kita sekalian konfigurasikan yang IP Cam G-LAN ini. Oke, kita lepas ya kabelnya. Kita colokkan kabelnya yang G-LAN, kabel power, kemudian kabel LAN. Untuk G-LAN ini dia tidak bisa atau tidak support PoE, sedangkan yang Hikvision dia support PoE. Oke. Kita close IE-nya. Untuk G-LAN ini, untuk mengetahui IP-nya itu ada menunya. Dari bawaan CD itu ada namanya IP search. Kita jalankan dulu IP search. Nah, setelah itu kita coba search di sini. Nah, dia terdeteksi di sini satu defaultnya ya ini ya. Dia terdeteksi dua. Yang dahua ini NVR saya, DVR saya yang saya gunakan di rumah. Kemudian ini yang Hero Speed ini IP Cam-nya G-LAN. Dia protokolnya sudah on VIF. IP defaultnya 192.168.1.68. Oke, kita langsung saja ke Internet Explorer. Kita panggilkan di address 92.168.1.168. Enter. Kita isikan di sini admin. Kalau defaultnya dia admin. Nah, karena sudah kemarin saya ganti, saya rubah. Nah, ini kabelnya sudah bekerja. Dari situ kita masuk ke menu configuration. Nah, menu configuration kita masuk ke network. Jangan lupa ini IP-nya, karena saya buat dua mode. Ini IP-nya mengikuti NVR, ini IP mengikuti jaringan. Nah, IP-nya tetap kita gunakan statik aja biar stabil, tidak berubah-ubah. Jadi DHCP-nya kita matikan. Ini sudah mati defaultnya. Kemudian yang menu port. Nah, ini yang penting. Menu port itu ada on VIF port. Portnya 8999. Ini harus nyala. Sama HIK port. Nah, di sini sudah harus dicentang. Kalau defaultnya memang sudah centang seperti ini. Ini hanya untuk ngecek aja. Jadi kalau IP Cam G-LAN ini dipasang di NVR Hikvision,
dia langsung jalan karena dia higportnya sudah enable. Begitu pula dengan ketika dipasang di NVR merek lain, ini langsung jalan karena on fifth portnya sudah aktif. Tuh, yang lain tidak ada. Mungkin menu sistem itu maintain. Nah, ini reboot sistem itu seperti yang di Vision tadi. Sebaiknya kalau setelah pengaturan ini di reboot sistem agar koneksinya ke NVR itu lebih cepat. Yang lain di sini nggak ada. Nah, security nggak ada. Nggak ada pengaturannya. Paling yang di security itu, nah ini yang di admin. Kalau kita edit, nah ini ada security issue 1. Ini fungsinya sama seperti di Hikvision, yaitu menanyakan nama dan jawabannya untuk istilahnya mengantisipasi ketika kita lupa IP atau lupa password. Kita mau isi juga nggak apa-apa, di sini misalkan nama ini berbeda ya, misalkan ini saya uruskan dari atas saja. Ini nama the family name saya kasih A, terus paling atas juga your ideal job B, ini yang wisdom ini C. Secure mailbox mau diisi emailnya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau diisi tak isi aja. Udah, kita save. Oh, ini passwordnya minta. Ini enggak ada, kalau mau ganti password juga di sini. Kalau tadi default passwordnya kan admin, nah kita bisa merubah di sini juga. Oke, setelah itu kita save. Ya, sudah selesai. Kita masuk lagi, kita reboot sistem. Admin. Nah, setelah selesai kita lakukan reboot sistem. Reboot tadi di menu reboot maintain. Nah, di menu sistem setting maintain kita reboot sistem. Oke, tunggu biar selesai. Nah, setelah seperti ini, maka ini sudah siap kedua kamera untuk kita hubungkan ke NVR. Oke, setelah itu kita masuk ke menu NVR ya.
kameranya ini saya akan menyalakan. Pertama kita colokkan kabel LAN. Nah, ini masuk ke PoE nya NVR slot. Nah, tunggu, ini lagi proses booting, dia lampunya merah sampai selesai. Lampunya sudah mati. Nah, berarti sudah siap kita konfigurasikan. Pertama kita masuk ke menu seperti tadi, masuk ke kamera, kemudian kita refresh. Nah, setelah kita refresh beberapa kali baru muncul di sini 172.9805. Ini sesuai dengan kamera yang telah kita konfigurasikan tadi. Ini kita klik plus, maka tidak mau. Salah satu cara yaitu kita tempatkan pada channel 2, 3, atau 4. Dengan klik ini channel 2, kemudian masuk ke pengaturan, kita pilih manual. Nah, setelah manual di sini ada beberapa IP muncul. Boleh kita set lagi kalau nggak muncul. Kalau sudah nampil ya sudah, tinggal kita double klik aja. Ini IP-nya 172.16.05, modelnya DS2CD1121, ini Hikvision. Oke, kita tinggal double klik aja, klik, double klik. Setelah muncul di bawah ini tinggal isi admin username-nya dan passwordnya. Nah, sudah, tinggal di OK. Tunggu sebentar, ini proses. Nah, setelah di refresh dia langsung nampil. Kita keluar. Nah, sudah nampil dua-duanya. Dua-duanya sudah nampil ya. Ini kamera yang satu, ini kamera satunya lagi. Nah, seperti itu caranya. Kalau tadi yang ini Hikvision ini belum diaktifkan on VIF-nya, di menu itu kedetek IP-nya, cuman tidak bisa ditambahkan, atau kalau enggak nanti ada keterangan username dan password salah atau network disconnected, seperti itu. Ini yang tipe pertama, yaitu tipenya IP cam, langsung masuk ke PoE nya NVR. Itu dengan syarat kita aktifkan dulu protokol on VIF, kemudian kita samakan IP kamera dengan IP-nya NVR. IP untuk mengetahui IP NVR kita bisa lihat dari menu. Ini saya kasih lihat. Klik kanan menu, kita masuk ke sistem network. Nah, ini IP-nya yang di bawah ini 172.16.01. Ini kamera itu mengikuti IP-nya ini, yang internal NIC IP4. Kalau yang di atas ini IP-nya DVR. Kalau ini IP-nya NVR. Ini yang di atas IP-nya NVR untuk koneksi internet atau network. Yang di bawah IP-nya NVR sebagai server atau DHCP server. Seperti itu, server ke kamera. Oke, yang kedua kita menggunakan mode 2. Untuk mode yang kedua kali ini agak beda. Yang satu saya matikan dulu karena
colokan saya kurang, ini saya matikan, saya lepas, terus yang ini cara kerjanya. Pertama, karena ini belum support PoE, maka kita harus memasang kabel power. Kabel powernya kita pasang sendiri secara terpisah. Yang kedua, ini kabelnya sudah nggak dipakai. Yang kedua, kita gunakan kabel yang di router. Nah, ini kabel yang di router, kabel yang di router untuk LAN. Ini dimasukkan ke kamera G-LAN ini. Jadi tidak masuk ke NVR, tapi masuknya ke router. Kenapa? Karena tadi kita ngesetnya IP-nya sesuai dengan IP network, bukan IP-nya NVR. Cara konfigurasinya juga sama. Pertama masuk menu, kemudian masuk ke kamera, kita refresh. Oh ya, saya lupa. Ternyata ini karena IP-nya ini, IP cam-nya ini dihubungkan ke network, otomatis kita juga memasang kabel lagi, kabel jaringan ini masuk ke NVR yang di LAN, sini, bukan yang di PoE ya, tapi di LAN. Ini seperti ini. Nah, ini berfungsi juga NVR ini agar bisa online diakses lewat handphone. Itu. Jadi NVR ini dikoneksikan ke router dan kamera dikoneksikan ke router. Kalau yang mode pertama tadi, kamera masuk ke NVR, ini tidak ada hubungan sama router. Jadi kalau mau dipakai offline juga bisa, tanpa harus dikoneksikan internet. Oke ya, seperti ini. Udah, mungkin semoga paham. Kita masuk ke konfigurasinya. Kita refresh. Nah, di sini kita sudah terdeteksi IP-nya 192.168.168. Ini kalau kita tambahkan tentu nggak bisa, maka kita masuk ke menu channel 3. Karena channel 1 dan channel 2 tadi sudah terpakai, kita masuk ke channel 3. Kita masuk setting, kemudian kita pilih manual. Nah, dari menu ini kita double klik aja, klik admin username-nya kita isi, passwordnya juga kita isi. Oke, kita tunggu sampai warnanya biru. Nah, sudah menyala dengan baik. Kita keluar. Nah, ini sudah menyala. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah. Ini langsung ke NVR, ini masuk ke switch. Nanti bisa dilihat perbedaannya seperti ini. Kalau kita masuk ke menu, terus kita keluar, nah dia agak lelet, delay.
Seret. Nah, seperti itu bedanya. Keuntungannya ketika kita memasang IP cam yang di lokasi yang agak jauh, misalkan gedung sama NVR-nya itu jauh, kita tinggal nyolokkan IP cam-nya ke kamera, IP cam-nya ke switch yang ada di sekitar gedung itu, tanpa perlu menarik kamera langsung ke NVR. Itu keunggulannya seperti itu. Kalau kamera dicolokkan ke NVR, tentu kalau mau masang di tempat yang agak jauh, ya kita harus ngolor kabel. Jika jaringannya sudah ada, ya mending menggunakan cara seperti ini. Kita pengiritan kabel, waktunya juga lebih singkat, tenaga juga lebih singkat. Terus ongkosnya sama, kan enak seperti itu. Gitu ya teman-teman. Untuk akses ke smartphone ini sama, yaitu dengan membarcode menu di sini. Ke menu setting, network, ada EZ Cloud, Easy Cloud. Nah, kita barcode di sini. Itu namanya UNV View kalau tidak salah. UniView. Nah, UniView. Aplikasinya di Android. Tinggal barcode ini kita scan, sudah selesai. Semudah itu.